Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas topik terkait dengan user testing. Jadi sebelumnya Anda sudah mengetahui tentang aspek heuristic evaluation dan perbedaan antara heuristic evaluation dengan user testing. Nah, jadi heuristic evaluation secara sederhana adalah evaluasi atau testing tanpa user, sedangkan user testing adalah pengujian atau evaluasi yang dilakukan bersama dengan user. Tuh. Jadi dalam bukunya Don't Make Me Think, Steve Rock bilang jika kita ingin membuat sebuah website yang baik, kita harus melakukan pengujian. Tapi setelah kita bekerja dengan website tersebut beberapa minggu, kita akan jadi tahu sangat banyak tentang website tersebut. Jadi salah satu cara untuk bisa memastikan bahwa website itu berjalan dengan baik adalah dengan melakukan pengujian bersama dengan user, bukan dengan diri Anda sendiri. Gitu. Jadi terkait dengan user testing ini ada beberapa hal yang akan kita bahas pada sesi ini. Yang pertama, definisi user testing, aturan dasar untuk melakukan user testing, dan yang terakhir adalah formative evaluation. Nah, yang pertama terkait dengan user testing ini sendiri, ada beberapa jenis tes yang dilakukan oleh user. Nah, jadi kita harus, ketika disebut dengan user testing, kita pertama sekali harus punya pemahaman bahwa user testing bukan berarti user yang dites. Tapi user testing adalah pengujian yang dilakukan oleh user terhadap desain user interface atau terhadap aplikasi yang Anda bangun. Jadi, si user melakukan pengujian terhadap apa yang Anda bangun, bukan Anda menguji user ketika menggunakan aplikasi. Jadi, itu harus sudah sangat clear di awal. Begitu, karena ini nanti mindset-nya akan sangat perlu terkait dengan bagaimana kita harus memperlakukan user. Begitu. Nah, jadi ada beberapa jenis tes yang dilakukan oleh user terhadap aplikasi atau desain interface yang Anda bangun. Yang pertama itu formative evaluation, ada field study, dan yang terakhir itu ada control eksperimen. Nah, perbandingan dari ketiganya ini dapat kita lihat di sini. Jadi yang pertama, tujuan dari formative evaluation adalah menemukan masalah usability yang akan kita perbaiki di iterasi berikutnya. Nah, formative evaluation ini sendiri tidak memerlukan implementasi yang sudah jadi secara keseluruhan. Bahkan kita bisa mengevaluasi prototype. Jadi ada dua, menguji prototipe atau menguji implementasi yang sudah bisa dijalankan. Gitu. Nah, formative evaluation sendiri dilakukan di lab dengan tugas-tugas yang memang sudah ditentukan. Lalu dilakukanlah observasi secara kualitatif untuk menemukan masalah-masalah usability. Nah, kalau field study sendiri itu dilakukan ketika sebuah desain atau produk sudah selesai diimplementasikan dan sudah bisa dijalankan begitu. Jadi perbedaannya dengan formative evaluation adalah field study benar-benar dilakukan di lapangan, di konteks yang nyata, pada tugas yang nyata, di tempat user nantinya akan bekerja. Begitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah kontrol eksperimen. Nah, ini biasanya menguji hipotesis. Jadi mengukur, misalnya, apakah user interface X lebih cepat dari user interface Y, gitu. Jadi sudah ada rambu-rambu yang harus diukur oleh mereka, gitu. Jadi aspeknya juga mengevaluasi implementasi yang sudah dijalankan. Jadi ini benar-benar dalam konteks yang sangat dikontrol untuk mengerjakan satu tugas tertentu. Misalnya tadi membandingkan kecepatan dua user interface, misalnya. Gitu. Nah, jadi observasinya bisa pada umumnya secara kuantitatif, jadi memperhitungkan waktu, tingkat kesalahan, ataupun kepuasan, begitu. Nah, tadi di awal saya sudah sebut bahwa kita harus mengetahui dulu definisi user testing itu tidak salah, sehingga nanti ketika benar-benar melakukannya Anda tahu aturan. Nah, aturan apa yang dimaksud? Kita harus dapat memastikan bahwa user ketika melakukan pengujian, menguji interface yang Anda buat tidak dalam kondisi tertekan. Ada beberapa contoh tertekan atau tekanan yang dihadapi user ketika dia melakukan atau membantu Anda melakukan user testing. Yang pertama itu dia bisa menunjukkan kecemasan, lalu merasa tidak cerdas ketika dia menemukan masalah.
Lalu ketika ada beberapa orang yang melakukan pengujian, dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, ada observer yang mengamati, kok kayaknya saya eh, kesannya bodoh gitu diamatin orang, terus ada salah lagi, ada kesalahan lagi dalam sistemnya begitu. Nah, karena ada juga orang lain itu, dia jadi merasa membandingkan dengan dirinya sendiri gitu. Jadi hal ini sebenarnya alami dan wajar sekali terjadi. User itu ada di fase yang insecure, nggak merasa aman, karena pengaturan tes itu misalnya begini, user duduk diamatin oleh banyak orang, lalu dia diberikan tugas-tugas yang dia sendiri tidak familiar. Begitu tugas-tugas yang sama sekali baru, dia belum pernah melakukan itu, interface-nya juga tidak familiar, bahkan mungkin interface yang dirancang juga buruk begitu. Nah, jadi ketika dalam kondisi yang sangat terasing itu, ada lagi video yang merekam, ada lagi observer yang mengamati gitu. Jadi wajar saja ketika seorang user itu merasa cemas. Nah, terus akhirnya dalam hatinya, apakah yang saya lakukan ini sudah tepat? Apakah saya bodoh sehingga tidak bisa mengerjakan ini gitu. Terus jadi kadang-kadang dianggap jadi kayak IQ test, siapa yang lebih cepat berarti dia yang bagus gitu. Nah, hal-hal ini nanti perlu dihindarkan begitu, sehingga nanti memang aturan yang paling dasar adalah Anda harus menghormati user sebagai orang yang cerdas dengan kebebasan, kemauan, dan punya perasaan. Begitu. Nah, jadi ada 5 hal dasar yang bisa menjadikan Anda menghormati user selama proses user testing. Yang pertama adalah waktu. Jadi pertama, jangan sia-siakan waktu dari si user. Waktu ini misalnya Anda menyuruh si user melakukan tugas yang tidak seharusnya dia lakukan, begitu. Kalau misalnya instalasi software bukan bagian dari pengujian Anda, jangan suruh usernya untuk menginstal. Siapkan software yang memang sudah siap untuk diinstal dan dia tinggal mengerjakan tugasnya. Itu contohnya. Lalu comfort, memberikan kenyamanan, gitu. Nah, jadi jangan sampai membuat tekanan psikologi seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Buatlah dia senyaman mungkin, sesantai mungkin kalau bisa, begitu ya. Nah, lalu ada inform consent. Jadi ada informasi-informasi yang memang kita infokan dan disadari oleh si user. Apa informasi yang perlu diketahui harus disampaikan dari awal gitu. Jangan ada hal-hal yang memang kalian tutupin dan user tidak tahu gitu. Misalnya sederhananya nanti uh, uh, sesi ini direkam. Jadi harus tahu dan harus menyetujui bahwa itu direkam. Begitu. Nah, terkait dengan privacy. Jadi ketika misalnya tadi merekam, dia harus tahu dan dia harus mau bersedia, dan Anda pastikan bahwa segala kerahasiaan bahkan nama, wajah, rekaman video itu tidak boleh dibocorkan ke orang lain, begitu, ke publik. Nah, lalu yang terakhir adalah kontrol. User bisa berhenti kapan saja, bukan berarti kalau kontrolnya jadi user yang ngatur, aku mau melakukan ini, aku tidak mau melakukan itu, gitu. Nah, tapi user ketika dia sudah tidak mau lagi atau ingin menghentikan proses user testing itu, dia boleh menyatakan saya selesai sampai di tahap ini. Jadi kita tidak ada hak untuk memaksa. Jadi memang itu yang disebut dengan kontrolnya terhadap user. Atau saya mau break dulu gitu. Nah, itu boleh. Nah, kita kasih kontrolnya kepada user. Begitu. Nah, jadi perlakuan yang baik terhadap user ini kita lakukan dalam 3 tahapan. Sebelum tes, saat tes berlangsung, dan setelah tes selesai. Nah, kita lihat apa yang harus dilakukan. Yang pertama itu, soal waktu sebelum tes, Anda harus melakukan pilot test untuk semua materi dan tugas-tugas yang nantinya akan dikerjakan oleh user. Nah, bagaimana itu? Nah, pilot test ini sederhana gini, kita melakukan briefing, menyiapkan panduan untuk pengujian, dan melakukan pengujian tahap awal yang bisa dilakukan sesama Anda. Nah, termasuk menguji apakah proses user testing yang nanti itu sudah tepat. Adakah tugas-tugas yang tidak perlu dilakukan, kita pangkas di sana. Begitu. Nah, terus latihan untuk membuat materi pelatihan, untuk briefing, tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan, begitu. Nah, ini nanti dipimpin oleh seorang fasilitator. Nanti role-nya kita lihat di penjelasan berikutnya. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah kita juga bisa
mengatur informasi-informasi yang bisa dan harus kita sampaikan nanti di user ketika pilot testing ini. Misalnya nanti kita harus brief user itu untuk menyampaikan bahwa dia tidak untuk diuji, tapi dia menguji sistem. Kalau punya kesalahan, itu salahnya sistem, itu harus sudah di-brief dari awal untuk bisa disampaikan ke si user tadi, gitu. Nah, yang berikutnya adalah comfort atau kenyamanan, gitu ya. Jadi ini terkait dengan Anda misalnya bisa menjelaskan seperti yang saya bilang tadi, kami sedang menguji sistem. Nah, kami tidak sedang menguji Anda atau si user tadi. Kalau butuh bantuan atau misalnya Anda kesulitan, berarti ada masalah di sistemnya, bukan Anda yang bermasalah. Jadi supaya tidak ada pressure, oh kok aku bodoh sekali tidak bisa menyelesaikan ini, yang begitu tadi. Lalu terkait privacy, sebutkan bahwa hasil tes tidak akan keluar ke orang lain, sifatnya rahasia. Nah, lalu terkait informasi, dari awal beritahu si user apa tujuan user testing ini dilakukan. Kalau ada rekaman audio, video, ada observer di dalam ruangan atau di luar ruangan yang lain, Anda sebutkan. Begitu. Nah, lalu nanti kalau si user ada pertanyaan, boleh disampaikan, tapi tidak semuanya boleh dijawab oleh si fasilitator. Dia bisa jawab kalau jawaban itu tidak bias. Misalnya minta diajarin cara menggunakan sistem, itu sudah jadi bias. Nah, lalu Anda juga harus menyebutkan sebelum si user mulai bahwa si user dapat berhenti kapan saja dia mau. Begitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah kegiatan yang kita lakukan saat tes. Nah, jadi hilangkan tugas-tugas yang tidak perlu selama tes berlangsung, atur supaya dia merasa nyaman, ada sirkulasi udara yang baik, satu sesi tes tidak cukup panjang, begitu ya. Lalu ada toilet, ada coffee break misalnya, atau dia bisa berdiri menggerak-gerakkan tubuhnya kalau misalnya terasa sudah lelah, begitu. Nah, lalu terkait dengan privacy, kalau boleh bosnya jangan menonton karena pressure-nya jadi cukup tinggi sebenarnya, begitu. Nah, lalu ketika berlangsung pengujian, Anda boleh jawab hal-hal yang tidak terkait dengan bagaimana cara menggunakan sistem, begitu. Ketika dia mau selesai, Anda perbolehkan kapanpun dia ingin selesai, begitu. Jadi intinya sih ketika ada satu rangkaian pengujian bisa dipotong-potong kalau terlalu panjang, begitu. Nah, setelah tes, Anda katakan bahwa apa yang dilakukan oleh si user ini sangat membantu Anda dan tim. Lalu juga nanti semua artefak yang diperoleh selama pengujian itu tidak akan sampai ke orang lain, karena itu adalah bersifat rahasia, nggak boleh ditampilkan tanpa izin, kecuali memang dia mengizinkan. Nah, itu urusan yang lain, dan itu pun harus ada secara formal pernyataan seperti itu, begitu. Nah, ketika ada pertanyaan-pertanyaan user yang Anda belum bisa jawab, nah jawablah itu ketika tadi di user testing, Anda boleh jawabnya sekarang, gitu. Jadi supaya clear ke si usernya sendiri, begitu. Nah, jadi itu tadi bagaimana user testing dilakukan dengan cara-cara yang tetap menghormati user sebagai manusia yang punya perasaan dan juga punya kecerdasan. Nah, terkait dengan konteks pengujian ini, saya akan menjelaskan satu contoh. Kita mengambil formative evaluation karena ini bisa dilakukan saat implementasi belum selesai, masih dalam bentuk prototype, dan juga setelah implementasi sudah bisa dijalankan. Nah, secara sederhananya, langkah-langkah dasarnya itu terdiri dari Anda temukan beberapa user, tapi user ini harus mewakili kelas target user Anda. Nah, berikan tugas-tugas tertentu, tugas-tugas yang sudah ditentukan, dan tugas-tugas ini harus juga mewakili tugas-tugas penting yang memang perlu dilakukan user. Nah, lalu lakukan pengamatan bagaimana si user tersebut menggunakan aplikasi, begitu. Nah, ada 3 peran dalam formative evaluation ini. Yang pertama adalah user, lalu fasilitator, dan observer. Nah, kalau user ini tugasnya adalah menggunakan desain interface. Nah, jadi nanti dia tugas-tugas yang sudah kita lakukan, dia akan menggunakan itu, lalu
sambil dia menggunakan ini, kita picu dia untuk think aloud. Jadi think aloud itu adalah mengungkapkan secara verbal apa yang dia pikirkan saat menggunakan interface gitu. Jadi misalnya begini contohnya, eh ini fontnya terlalu kecil, lalu saya klik menu edit, saya pilih ini, nah yang begitu. Jadi dengan cara itu observer dan fasilitator bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan dan dilakukan oleh si user. Nah jika itu tidak bisa dilakukan karena memang orang nggak terbiasa begitu, ada satu jalan lagi yang dinamakan dengan interaksi konstruktif. Jadi user itu Anda tandem 2 orang berhadapan dengan satu user interface. Nah, nanti mereka ketika mengerjakan itu biasanya akan berdiskusi. Jadi dari sanalah Anda mendengar apa yang sedang mereka pikirkan dan apa yang sedang mereka lakukan. Itu yang disebut dengan interaksi konstruktif untuk menggali apa yang dikerjakan dan apa masalah yang dihadapi oleh si user. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah fasilitator. Fasilitator ini menjadi pemimpin sebuah testing mulai dari persiapan saat tes belum dilakukan, mulai dari briefing, mulai dari memimpin berlangsungnya tes sampai nanti terakhir melakukan penutupan. Jadi dia melakukan pengarahan terhadap user, mendeskripsikan tugas-tugas user, dan yang selalu mendampingi user selama pengujian. Nah, termasuk juga untuk memicu si user tadi untuk think aloud. Gitu. Nah, dia juga mewakili suara-suara dari tim development. Apa yang pengen diketahui tim development dia sudah catat dan nanti akan dia perhatikan selama user testing. Nah, yang terakhir adalah observer. Observer ini adalah orang-orang yang harus mengunci mulutnya dan hanya mencatat pengamatan. Begitu. Nah, fokus utamanya adalah untuk memperhatikan insiden-insiden kritis yang fatal ya, yang bisa membuat user interface atau desain Anda itu menjadi cacat dan memang yang harus segera diperbaiki. Itulah tugas dari observer. Begitu. Jadi itu tadi 3 role yang diperlukan ketika melakukan user testing, termasuk juga di formative evaluation. Gitu. Nah, gimana sebenarnya bagaimana kita merekam sebuah observasi dari si observer tadi. Nah, observer ini bisa merekam dengan mencatat di buku catatan. Bisa juga dengan rekaman audio dan rekaman video. Cuman perlu diperhatikan bahwa pakai pena dan buku catatan itu adalah hal yang paling baik, ya. Kita bisa memfilter, tapi tidak seluruh hasil observasi itu bisa kita catat secepat itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan rekaman audio dan video dengan kesadaran dari si user. Dia terinformasi bahwa itu dilakukan. Nah, ada 2 perbandingannya. Observer ini bisa berada di ruangan yang sama dengan si user, tapi akan ada tekanan ke user. Karena banyak sekali orang yang dia lihat. Ada fasilitator, ada juga observer. Nah, terus pilihan yang kedua adalah observer bisa kita tempatkan di luar ruangan, di ruangan terpisah, dengan ada satu set audio dan juga video yang ditampilkan terhadap apa yang sedang dilakukan user. Nah, ini cukup menguntungkan bagi si user, tapi juga untuk observer sendiri, jadi dia tidak bisa melihat interaksi langsung, karena melihatnya dari video. Nah, begitu. Jadi silahkan ditentukan mana part yang paling baik untuk sesi user testing Anda nanti. Nah, pada prinsipnya untuk rekaman ini gunakanlah keduanya. Pena dan buku catatan bisa merangkum hal-hal yang penting, rekaman audio dan video ini menjadi arsip. Anda bisa nanti, memang kan durasinya panjang terekam semua, tapi Anda nanti bisa memilih-milih menit-menit keberapa Anda ingin mengulang kembali informasi yang Anda tangkap kurang baik, begitu. Nah, jadi demikian aspek user testing yang kita pelajari hari ini. Nanti ini silahkan diterapkan dalam proyek-proyek yang sedang Anda kerjakan.